Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Ikhwani hadrillah wa iyyakum, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bahasan yang keempat ya, al-mabhasus salis. Ketiga, afwan. Mabhasus salis yang ketiga ya. Al-Mabhasus Salis halaman 19. Khatarul irja wa atharihi 'ala al-fardi wal mujtama'. Bahayanya paham irja terhadap pribadi atau dampaknya yang berbahaya bagi pribadi maupun pada masyarakat. Yakminu khatarul irja fi kaunihi hadaman lid-din. Akidah irja ini menyimpan bahaya dalam dan bahkan bisa menghancurkan agama. Fala syai'un yukhrijul mar'i min dinihi ma dama annahu yaqulu la ilaha illallah. Karena paham irja itu menjadikan seseorang tidak akan pernah bisa keluar dari Islam, dari agamanya, selama dia masih mengucapkan la ilaha illallah. Wala syai'un yunqasu imanahu madama musaddiqan billah. Dan tidak akan berkurang imannya dia selama dia masih meyakini adanya Allah, selama dia masih membenarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Jadi bahayanya irja itu adalah ini bisa menghancurkan agama. Karena dalam akidah irja, seseorang tidak bisa menjadi murtad, seseorang tetap dianggap muslim selama dia masih meyakini Allah itu sebagai Tuhan. Ya. Wabil irja tuhdarul faraid wa tudhi'u. Ya. Maka karena faham irja inilah tuhdarul faraid wa tudhi'u. Diabaikan kewajiban-kewajiban dan ditelantarkan. Tidak diperhatikan lagi masalah kewajiban. Ya. Wa tunsyarul kufriyat, tersebarlah kekufuran, wazandiqah, dan ketidakpedulian terhadap agama. Ya, zandiqah itu zindik ya, enggak peduli lagi terhadap agama. Wal mubiqat, dan tersebar perbuatan mubiqat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wal kabair, dan dosa-dosa besar. Wasayyiati wal bid'ah, segala hal yang buruk dan kebid'ahan. Wabil irja' tu'talis syairatul jihad. Maka dengan irja' juga maka terhapus syariat jihad. Wal amru bil ma'ruf, hilang juga syariat amru bil ma'ruf. Wan nahyanil munkar, begitu juga nahyanil munkar akan terhapus. Wa iqamatul hudud, dan dengan irja' juga akan dihapus hukuman-hukuman, enggak ada lagi had. Ya, atau tad'uf, atau melemahkannya, ya. Wa yuhawinu amrul wa'id fil akhirah wa yad'afu khasyatillah fil qalb. Yaitu irja ini bisa yuhawinu amrul wa'id, meremehkan ancaman-ancaman di akhirat. Jadi enggak takut lagi sama urusan neraka, ya. Wa yad'afu khasyatillahi fil qalb, bahkan melemahkan rasa takut kepada Allah dalam hati. Ini manhaj irja, bahayanya gitu. Kenapa ya? Tenang, enggak bisa murtad orang. Mau apapun yang orang lakukan dia masih tetap dianggap muslim. Jadi enggak ada khawatir di hatinya dia. Enggak takut imannya kurang, enggak takut imannya pergi. Rasa khasyat kepada Allah itu hilang. Udah enggak takut lagi sama Allah. Kenapa? Yang penting hatinya mukmin. Ini bahayanya irja. Makanya para ulama
menganggap bahwa firqah ini firqah yang paling bahaya dibanding dengan Khawarij. Kenapa? Khawarij yang dihancurkan infrastruktur, bangunan, jalanan, membunuh manusia, yang kelihatan. Sedangkan Irja dia nggak ngerusak, bahkan dia mungkin ngebangun. Dia nggak membunuh manusia, tapi dia bunuh agamanya. Dia hapus syariat. Ya, itu bisa bayangkan aja. Biasanya mereka bertahap tuh. Mereka bertahap, nggak langsung kelihatan irjanya itu. Tapi kalau dalam tahap tertentu, mereka akhirnya sampai istihlal, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Belum lama dihalalkan zina, ya kan? Ini irja kelas kakap, ini udah masuk Jahmiyah ini. Dianggap iman itu yang penting hatinya mukmin. Dia nggak takut lagi itu melanggar aturan. Dia buat modifikasi, timbul bid'ah baru. Ini kerjaan orang-orang murji ini. Ya. Ini yang makanya para ulama menjelaskan bahwa ini masalah yang khatir jiddan. Ini sangat berbahaya. Kelihatannya kalau antum masuk dalam masalah bab udzur bil jahl, baru kelihatan itu doang, baru separohnya. Itu baru permulaan. Ya, baru permulaan. Antum bisa bayangkan awalnya saja udzur bil jahl ini ada dikasih udzur bagi orang-orang yang di pedalaman. Ya, awalnya itu orang yang nggak sampai hujah dikasih udzur bil jahl, dimaklumi, dianggap bahwa mereka masih muslim karena mereka masih mengucap la ilaha illallah walaupun mereka menyembah batu. Ini bagi mereka dianggap ini dikasih udzur. Terus penyembah kubur dikasih udzur. Belakangan orang yang menganggap sholat itu cuma sekedar eling juga dikasih udzur. Antum bisa bayangin. Jadi orang nih muslim, dia ngaku muslim, kalau sholat itu cuma sekedar ingat, saya udah sholat, udah apa? Kapan? Barusan saya udah eling. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa aqimus sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Maka kalau orang sudah ingat, enggak perlu lagi salat. Nah, orang macam begini sekarang juga diberi udzur. Ya kan? Dikasih udzur, dimaklumi masih muslim kok itu. Apa enggak rusak ya? Lama-lama Nasara Yahudi juga akan diberi udzur. Enggak ada lagi kafir. Kenapa? Yang penting hatinya masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya, ini bahaya dari bahaya irja'. Kemudian waqad nabaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengingatkan pada kita ala anna man atharil irja' wa khatruhu 'alal aqidah, bahwa tentang bekas atau dampak dari irja', ya, dan bahayanya atas akidah, ma yahdasu fi ifsadi tasawwur as-sahih liman al-Islam, ya. Bahaya terhadap akidah Islam adalah lahirnya kerusakan terhadap gambaran yang benar terhadap Islam. Gambaran Islam secara utuh akan hilang. Ini bahayanya gitu ya. Akan hilang. Akan dibawa pada kerusakan. Jadi gambaran Islam itu akan hilang. Islam itu akan nampak rahmatan lil alamin. Yang maksud rahmatan lil alamin itu adalah membiarkan manusia berbuat apa saja. Kan gitu kan? Yang namanya rahmatan lil alamin itu apa? Biarkan orang mau apa aja. Mau dia melacur, mau dia mencuri, mau dia berzina, mau dia merampok, mau dia korupsi, biarkan saja, masih muslim. Islam rahmatan lil alamin. LGBT sekalipun diayomi. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Ini ujungnya, Pak. Ini buah dari memisahkan amal dari bagian iman. Jadi orang dibiarkan berbuat sekehendak hatinya. Selama hatinya masih mengakui Allah, maka dia dianggap muslim. Kemudian wa mimma nabah alaihi anna katsiran minal murji'ah la ya'rifuna i'tiqad ahlu sunnah, dan diingatkan oleh Syekhul Islam bahwa kebanyakan murji'ah mereka la ya'rifuna i'tiqad ahlu sunnah, mereka enggak ngerti i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, ya, kama yajibu, sebagaimana yang diwajibkan.
Mereka enak aja ngomong sekarang. Orang yang berkata iman itu adalah amalan hati, lisan dan anggota badan, maka terlepas dari bahaya irja. Belum, Pak. Belum. Dibuktikan dulu dengan ucapannya. Karena kata dalam buku ini ya, dari bab yang kemarin ya, dikatakan annahu adharu raddu 'alal murji'ah. Orang-orang yang penumpang gelap salafi itu kayak begitu. Dia menisbatkan dirinya salafi padahal akidahnya murji. Dia anggap bahwa murji'ah, kalau orang sudah berpendapat bahwa iman itu 3 tempatnya, maka terbebas dari irja. Tapi di samping itu, atau nampak mereka membantah tentang akidah murji, ya, tapi tanpa sadar dia suntikan virus-virus irja di tengah kaum muslimin. Dengan apa? Dengan memberikan uzur terhadap uzur atas kejahilan orang-orang penyembah kubur. Bahkan mereka enggak ragu menuduh orang-orang yang mengkafirkan penyembah kubur itu takfiri atau khawarij. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Fauzan hafizahullahu taala, ketika dia bilang bahwa dulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dianggap takfiri atau khawarij. Dianggap mengkafir-kafirkan orang Islam. Maka kata Syekh Fauzan, tanyakan pada mereka yang mengatakan itu, orang Islam mana yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Orang Islam mana yang dikafirkan? Kalau mereka berkata itu Syekh Muhammad mengkafirkan para penyembah kubur, maka tanyakan kepada mereka, apakah orang yang menyembah kubur itu muslim? Tanyakan pada mereka. Kalau dibilang iya, itu para penyembah kubur itu muslim, dari mana orang Islam itu menyembah Allah Azza wa Jalla, bukan menyembah kubur? Ya kan? Dari mana jalannya seorang muslim tapi nyembah kubur? Nah, ini virus irja itu kayak begitu, Pak. Dibiarkan orang melakukan kesyirikan. Ketika seseorang yang menyembelih hewan untuk Nyiroro Kidul, dibela mati-matian, dia masih muslim karena nggak tahu dan segala macam. Jadi pada intinya mereka dia keluarkan amal dan bagian dari iman. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Harusnya juga dikasih tahu. Kalau sudah tahu sampai hilang subhatnya. Kalau sudah hilang subhatnya, bukan urusan kita mengkafirkan, tapi urusan ulama. Ini namanya mengeluarkan bagian dari iman. Padahal amalnya kelihatan, dia jelas-jelas menyembelih untuk Nyiroro Kidul. Amalnya itu kan, dia sembelih hewan itu amal dia namanya. Kan amal bagian dari iman. Kok dianggap nggak masuk? Apakah ada pembagian iman itu adalah hati, lisan, dan amal kalau dia sudah ngerti? Begitukah? Nggak ada, Pak. Yang namanya amal bagian dari iman itu nggak ada syarat. Semua harus masuk. Dia bukan thamrah, bukannya buah dari keimanan, tapi dia rukun, bagian rukun dari iman, masuk bagian keimanan. Dia bukan syarat beriman seseorang, tapi dia rukun keimanan. Siapa saja yang melakukan amalan pembatal, maka batal. Ya, yang dalam Nawaqid dikatakan orang yang melakukan pembatal ini tidak dibedakan antara dia sungguh-sungguh main-main karena takut, ya, kecuali orang-orang yang dipaksa, ya, kecuali orang-orang yang dipaksa. Orang dipaksa juga dibagi lagi. Yang dipaksa hatinya ikut-ikutan, ya. Ada yang dipaksa kemudian dia melakukannya dengan senang hati, ya kan? Ada yang dipaksa tapi hatinya tetap istiqomah di atas tauhid. Yang enggak batal itu adalah orang yang dipaksa tapi hatinya tetap istiqomah di atas tauhid. Itu. Sesederhana itu sebenarnya memahami tentang. Jadi inti bahas pertama nanti kita dalam perbedaan yang pertama tentang kedudukan iman, nanti kita perpanjang lagi di sana. Kita lanjutkan di sini. Aw ya'rifuna ba'du wa yajhaluna ba'du. Mereka cuma sekenal sedikit tentang kaidah atau akidah Islam. La ya wa yajhaluna ba'dahu, dan enggak ngerti sebagian. Jadi ngerti sebagian, enggak ngerti sebagian. Wa ma'arafuhu minhu qad la yubayyinunahu lin-nas bal yaktumunah.
kalaupun mereka tahu orang-orang irja nih, kalaupun dia tahu itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, bal yaktumunah, dia sembunyikan, nggak disampaikan ke orang. Ya, dia nggak sampaikan, dia umpetin. Ya kan? Diumpetin. Dia tahu bahwa yang namanya dakwah salaf itu dakwah tauhid, betul nggak? Dia tahu kan? Tahu dakwah salaf itu dakwah tauhid. Tauhid itu merujuk kepada Syekh Muhammad, biar mau suka nggak suka, tauhidnya Ahlussunnah atau Salafi, yaitu tauhidnya Syekh Muhammad At-Tamimi, betul nggak? Tapi sudah berapa kitab yang sudah dibahas? Berapa kitabnya Syekh Muhammad yang sudah dipelajari? Nggak ada sama sekali. Ya kan? Dipelajari nggak? Coba yang tanya. Kita kemarin bikin survei kecil-kecilan kan? Berapa yang udah baca? Berapa yang selesai? Berapa yang dia duduk di majelis Kashfus Syubhat sampai selesai? Nggak ada sama sekali. Apakah karena kajian tauhid nggak ada jamaahnya? Ya, katanya dakwah salaf ini dakwah tauhid. Tapi kitabnya nggak pernah dibahas, nggak pernah dibaca. Ya kan? Berarti ya dakwah apa namanya? Dakwah omdo, ya. Omong doang. Omongannya jauh daripada kelakuan. Dia bilang iman itu 3, tapi kenyataannya dikeluarkan 1. Ya. Ini menunjukkan mereka jahil terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau dia tahu sebagian, dia jahil sebagian. Yang dia tahu yaktumuna, disembunyikan sama dia supaya orang nggak tahu. Kenapa? Bahaya. Jangan sampai baca kitab Kashfus Syubhat, nanti jadi takfiri. Jangan baca kitab Nawaqidul Islam, nanti jadi takfiri. Jangan baca kitab Al-Furuq. Kenapa? Nanti banyak nggak ada uzur sama sekali. Nah, kan apa namanya, framing buruk terhadap kitab yang sebenarnya dia sendiri belum baca, betul kan? Yang sebenarnya mereka sendiri nggak baca. Mereka bilang ngoceh kemana-mana, tapi mereka sendiri nggak baca gitu. Jadi ada pelajaran yang hilang, ada pelajaran yang hilang. Lalu lihat kata Syekhul Islam, wala yanhauna 'anil bid'ah mukhalafatul lil kitabi was sunnah. Mereka tidak menyelisihi bid'ah yang menyelisihi Quran dan sunnah. Maksudnya dalam i'tikad. Wala yadhmuna ahlul bid'ah wa yu'aqabunahum. Ya. Mereka tidak mencela ahlul bid'ah dan mereka tidak mencela ahlul bid'ah dan menghukum mereka. Ya. Bal la'allahum yadhmuna al-kalami fi sunnah wa usuluddin dhamman mutlaqan. Ya. Bahkan seringkali justru mereka mencela pembicaraan tentang as-sunnah dan pokok-pokok agama dengan celaan yang mutlak. Ini Syekhul Islam yang ngomong. Ya, mereka tuh bahkan sering mencela, ya, yazmunal kalam fi sunnah wa usuluddin dhamman mutlaqan. Mereka cela pelajaran-pelajaran tauhid. Mereka cela pelajaran-pelajaran yang membicarakan masalah usuluddin, pokok-pokok agama. Dia anggap ini bukan masalah kita, ini masalah yang tinggi, nggak boleh sembarangan orang. Ya kalau gitu antum dong yang bahas, ya kan? Antumlah bahas, biar kita yang dengar, gitu kan? Tapi ditakut-takuti manusia dari jalan hak. Ini kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. La yufarriquna baina ma dalla 'alal kitab wa sunnah wal ijma'. Mereka tidak bisa membedakan mana yang didalilkan dari Quran, kitab dan sunnah dan ijma' para ulama. Wa ma yaquluhu ahlul bidah wal firqah, dan tidak membedakan mana ucapan kitab sunnah, ijma' ulama, ya kan, dan ucapannya pendapatnya ahlul bidah dan al firqah. Mereka enggak bisa bedain itu. Au yaqarruna al-jami' ala madhhabihim al mukhtalif. Ya. Bahkan mereka mengakui semuanya di sisi mazhab mereka yang beraneka ragam. Dianggap ini cuma khilafiyah. Ya benar. Masalah ini, masalah akidah, memang masalah khilaf. Khilaf antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Khilaf antara Ahlus Sunnah dengan Murji'ah. Khilaf antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Khilaf Ahlus Sunnah dengan Murji'ah. Khilaf Ahlus Sunnah dengan Qadariyah, Jabariyah dan lain sebagainya. Khilafnya di situ, bukan khilaf antara Ahlus Sunnah.
Tidak ada tauhid khilaf antara sunnah yang demikian kuat, Pak. Nggak ada. Lihat aja mulai mereka goyang. Dulunya awalnya masalah udzur bil jahl dianggap ini masalah takfiri. Belakangan berubah fatwanya bahwa ini masalah khilafiyah. Ya, lihat mulai goyang. Ya. Wa hadhihi tariqatu munharifah. Ini jelas jalan yang menyimpang, ya. Kharijatun 'anil kitabi was sunnah, yang keluar dari garis Al-Qur'an dan sunnah. Ini ditulis oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa di Syekhul Islam dan Minhajus Sunnahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mulai kita lanjutkan. Wa min athari dzalika anna kalimatu la ilaha illallah yatahqiqu syurutaha wa arkanuha hiya kalimatut taqwa. Di antara pengaruhnya juga bahwa kalimat la ilaha illallah dengan mendatangkan syarat dan rukunnya, dia adalah kalimat takwa. Ya. Faja'alaha al-murji'ah kalimatul fujur. Dijadikan kalimat la ilaha illallah ini sebagai kalimat fujur, bukan kalimat takwa. Waqad nabahu ala dzalika Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini sudah diingatkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam Ad-Durar As-Sunniyah, bahwa mereka merubah kalimat la ilaha illallah dari kalimat takwa menjadi kalimat fujur. Ya. Maksudnya apa? Diselewengkan maknanya, dijauhi arti yang sesungguhnya. Ya. Kan la ilaha illallah itu maksudnya adalah beriman kepada Allah dan kufur kepada taghut, kan gitu kan? Wa may yu'min billah wa man yakfuru bit taghut wa yu'min billah, kan gitu. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang ingkar kepada taghut, beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang di buhul tali yang sangat kuat. Ini dirubah sama dia. Ya, dibuat stigmatisasi. Kalau kata-kata kufur itu sangat menakutkan, enggak boleh dan lain sebagainya. Ini kalimat fujur, ini perkembangan dari mazhab atau firqah yang namanya Murji'ah ini. Dirubah kalimat la ilaha illallah itu. Wa qad su'ila syekhuna Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ditanyakan kepada guru kami, maksud guru kami bukan gurunya yang nulis buku, ya kan, Syekh Ahmad Syuai. Ana belum sampai berguru sama dia. Ya. Kata Syekh Syuai, berkata guru kami Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ketika ditanya, "Ma huwa al-athar alladhi yatartibu ala ma yaqulu bi anna al-imana huwa at-tasdiq wal iqrar?" Apa pengaruh yang ditimbulkan oleh pendapat bahwa iman itu hanya sekedar tasdik, pembenaran, wal iqrar, dan ucapan saja, hanya sekedar pengakuan dan keyakinan. Fa ajaba, maka Syekh Fauzan mengatakan, yatartibu alaihi ilgha'il amal. Ya. Dengan pendapat itu maka akan ditelantarkan banyak amal. Ya. Wa annahu ma tadarrul ma'asi. Dari pendapat itu mereka enggak menganggap bahwa maksiat itu berpengaruh sama keimanan. Mereka enggak takut sama namanya maksiat. Ya. Al-ma'asi ma tadarr walatun qasul iman. Menurut mereka maksiat itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap keimanan. Ya. Hadza alladhi yartartibu 'alal irja. Ini pendapatnya, ini fahamnya irja kayak gitu. Annal ma'asi ma tadurrul insan walau fa'ala ma yadurruhu ma dama annahu fi qalbi ma'tarifun aw musaddiqun. Ya. Jadi orang kalau sudah berkeyakinan Islam itu cuma pembenaran dan ucapan atau pengakuan saja, maka amalnya apapun yang dilakukan dia masih tetap muslim. Ini bahaya, kata Syekh Ustaz. Ini kata beliau, apa ini yang dinamakan ya tertibu alal irja. Ini yang disebut dengan firqah irja. Menganggap amal enggak punya pengaruh apa-apa. Mau antum nyembelih buat nyerok kidul kayak, mau antum sujud sama kuburan kayak, mau antum anggap sholat itu sekedar eling kayak, enggak masalah. Yang penting antum masih ngaku muslim. Ya. Ini bahaya kan? Ini bab ini membahas ini cuma bisa kita ada gambaran betapa bahayanya firqah ini yang akan merusak sendi-sendi agama dari pokoknya. Kemudian dilanjutkan, wa min asaril irja annahu yuhraju sahibuhu min madhhabis salaf.
Bahayanya lagi atau dampak dari virus irja ini adalah mengeluarkan seseorang dari madhab salaf. Fayakunu min ahlil bidah, keluar dia dari manhaj salaf, keluar menjadi ahlul bidah. Fayansibu lima ibtida'a minal irja. Ya. Jadi orang yang berpaham seperti ini dianggap keluar dari manhaj salaf. Dia pindah ke manhajnya ahlul bidah. Fayansibu dinisbatkan lima ibtida'a minal irja, dan dinisbatkan irja'nya itu dengan nama bid'ahnya itu dengan nama irja. Wa min atharihi, dan salah satu dari dampaknya, annahu yansyarul khilaf wal aqaid bainal ummah. Nah, ini yang bahaya nih. Ya. Maka salah satu dari dampak besarnya adalah menyebarkan perselisihan akidah di antara umat karena irja. Ya. Yansyarul khilaf al-aqaidi bainal ummah, menyebarkan perbedaan khilaf, menyebarkan perselisihan akidah di antara umat. Perselisihan akidah dalam umat. Li'annal irja hadasa ba'da ijma'. Kenapa? Karena irja itu muncul pendapat baru setelah sudah ada ijma'. Ada ijma', keluarlah irja'. Jadi tadinya sudah disepakati, dibikin bingung orang. Udah disepakati nih, ulama udah sepakat, semua sepakat, tapi dibikin bingung akhirnya. Kenapa? Main akal. Ya, terus dipelintir akalnya ini. Itu kelakuannya orang-orang irja. Ya. Fahuwa kharqun lil ijma' wa mu'aradatun lin nusus, ya. Karena dia melanggar ijma' dan menentang nas-nas yang benar. Ya. Menentang nas-nas yang benar. Wa kullu ma kana mukhalifan lil ijma' fahuwa sababu lil firqati wal ikhtilaf. Padahal menyelisih ijma' adalah sebab utama timbulnya firqah dan perpecahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya jalanku inilah yang lurus, maka ikutilah. Fala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kau akan tersesat. Yang sudah ijma lalu dia simpangkan menjadi khilaf, ini sesat pasti. Ya. Firqah ahlul bidah biasanya mereka menyelisih ijma. Sudah ijma timbul. Nah, ini baru jadi ahlul bidah. Ya. Nah, sebagai penutup dari pembahasan ini, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam syairnya, beliau bersyair dalam nuniyahnya, dia berkata, wa kadzalikal irja hinna taqarru bil ma'budi tasbahu kamilul iman. Dan begitulah irja. Ya, maksudnya begitulah irja. Selagi kamu masih mengakui Allah yang diibadahi, jadilah kau yang memiliki iman yang sempurna. Ini irja, kata Syekh Ibnu Qayyim, al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala, dia bilang, wa kadzalikal irja hinna taqarru bil ma'budi tusbihu kamilul iman. Inilah irja, selama kamu meyakini bahwa Allah yang diibadahi, maka kamu dijadikan ahlul iman yang sempurna. Farimu al-musahaf fil khususi wal harbi, maka bakarlah musaf-musaf, ya, campakkanlah musaf-musaf ke tanah, ya. Wa harbul baitul atiq, hancurkan baitul atiq, Ka'bah maksudnya. Wajadda fil isyan, ya, dan bersungguh-sungguhlah dalam maksiat. Ini irja. Karena dengan ada irja, buat apa lagi beramal? Udah maksiat aja. Kenapa? Maksiat enggak pengaruhi sama iman kok, tenang aja. Apalagi kalau dipakai Bible, antum jahil, bebas, antum mau zina kayak mau apa aja terserah. Ya kan? Ya kan? Begitu kan? Selama antum jahil, antum mau nyembah kuburan, muslim kok, tenang aja. Ya kan? Antum enggak usah ngaji. Ngapain ngaji? Ngaji antum jadi tahu. Ya kan? Dari sini saja sudah terlihat rusaknya firqah ini. Waqtala idza mastata'at kullu muwahhid, maka bunuhlah setiap muwahhid. Itu kelakuannya orang-orang irja.
Bunuh setiap muwahhid. Antum nggak bisa bunuh darahnya, nggak bisa tumpahkan darahnya, bunuh karakternya. Timbulkan statement-statement buruk, bilang dia khawarij lah, takfiri lah, pemecah belah umat lah, dan segala macam. Atau antum bilabeli dia orang yang baru kemarin sore lah, nggak ada bukunya, nggak pernah nulis buku, jamaahnya cuma 2 orang 3 orang, terserah dia mau bilang apa. Itu kelakuannya orang-orang murji kayak begitu, ya. Wa tamsahinu bil qasi wal qalbani, ya. Dia bilang wa tahsimu bil qasi wal qalbani. Nanti usaplah para pastor dan salib-salib. Pastor berteman aja pastor masa. Ya. Coba antum lihat, hakikatnya mereka berteman sama orang-orang yang menghina Allah. Hakikatnya mereka berteman sama orang-orang yang menduakan Allah. Mereka lebih senang berteman sama orang yang mencela ayat Allah dibanding berteman sama orang yang mengkafirkan orang yang mencela ayat Allah. Lihat dah. Lihatnya antum begitu. Ketika ada orang yang mencela agama Allah, ya, mencela hijab, mencela azan, di mana mereka diri? Mereka berdiri di mana? Dibandingkan kaum muslimin? Ya, mereka berdiri di barisan pencela agama Allah, menjadi tameng mereka. Enggak, ini masih muslim, jangan antum kafirkan, betul kan? Lihat nggak buktinya? Ya kan? Tidakkah antum lihat di depan mata antum? Apakah ini yang diajarkan salaf terdahulu? Ketika ada pencela agama Allah, antum berdiri di barisan pencela agama Allah untuk membela mereka. Ketimbang dia lebih rela berantem dengan temannya, dengan saudara yang muslim yang menganggap bahwa mencela agama Allah itu kafir murtad. Betul nggak? Dia berdiri di mana? Di sini nih, dirinya. Ya kan? Dirinya di sini. Sadar nggak antum? Sadar nggak antum? Digiring kayak gitu antum. Kita digiring kayak begitu, perlahan itu. Gak sadar kita. Ya kan? Ketika untuk urusan yang kayak begini, mereka kedepankan jangan tergesa-gesa. Jangan cepat gampang mudah mengkafir-kafirkan. Ya. Tapi ada orang laki-laki perempuan nikah beda manhaj suruh cerai. Ajib enggak? Hah? Beda manhaj nikah. Nikah yang satu salafi, yang satunya PKS. Disuruh cerai. Coba antum bayangkan. Ya. Di mana mereka berdiri sebenarnya? Ya kan? Di mana sebenarnya akidah ini didirikan? Di mana akarnya sebenarnya? Ya. Ketika ada di tempat lain kaum muslimin dibunuhi, ya, di Cina, mereka berdiri di barisan orang-orang Cina untuk membela itu. Kenapa yang dibunuh itu orang-orang tarekat? Biarin aja. Bayangkan ada yang kayak gitu. Ya, bahkan ada komunitas Salafi komunis. Salafi komunis. Antum jangan ketawa. Jangan antum anggap ini anak main-main. Antum browsing sekali-kali lihat. Grup Salafi komunis. Komunis Salafi. Jadi ada grup Salafi yang suka paham komunis. Ini ngeri, Pak. Kenapa? Karena akidahnya gak pernah disentuh ya. Akidahnya tuh gak pernah disentuh dalam kajian-kajian. Gak ditimbulkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak takut imannya itu hilang. Gak takut amalnya itu terhapus. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim wa kadzalika irja. Ya, hina taqarrubil ma'bud tasihhu kamilul iman. Gitulah irja. Selama kau masih mengakui Allah yang diibadahi, kau menjadi muslim yang sempurna iman. Waduh, ngeri kan? Kalau Islam itu cuma sekedar pengakuan, ya. Kemudian apa lagi? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Washtam jamil mursalin man atau min indahu jaharan bila kitmani. Masya Allah, ya. Maka celalah para rasul, celalah para utusan, ya. Celalah semua rasul dan siapa saja yang datang darinya dengan membawa terang-terangan. Jangan sembunyi-sembunyi, celalah mereka.
Coba Pak, ada Syekh yang ketika ditanya, bagaimana Syekh, saya ini orang tua saya meninggal dalam keadaan melakukan syirik akbar. Melakukan syirik akbar. Bolehkah saya mendoakan kedua orang tua saya? Kata Syekhnya gini, dulu Nabi Ibrahim juga mendoakan kedua orang tuanya. Tapi ketika didoakan, maka Allah melarang Ibrahim untuk mendoakan bapaknya. Maka Ibrahim berhenti mendoakan bapaknya. Nah itu kan Nabi Ibrahim dilarang. Antum kan enggak dilarang untuk mendoakan ibu bapak antum. Ya, jadi doakanlah ibu bapak antum selama enggak dilarang. Jadi itu ayat itu cuma buat Nabi Ibrahim. Antum jangan ketawa, ini Syekh yang ngomong nih. Ya. Ini Syekh yang ngomong. Ya. Dia bilang yang dilarang itu Nabi Muhammad mendoakan ibunya. Nabi Muhammad mendoakan ibunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya Nabi Muhammad SAW itu dianggap kafir. Ya kan? Sedangkan orang tua antum kan muslim. Maka tetaplah doakan orang tua antum. Masya Allah. Sampai kayak begitu, Pak. Atau yang ketawa, yang jauh bukan ustaz ini, Syekh ini. Syekhnya ngomong kayak gitu. Antum bayangin. Yang dilarang kan Ibrahim mendoakan orang tua. Antum kan enggak dilarang doakan orang tua. Antum dilarang enggak doain orang tua? Enggak. Ya berarti boleh. Subhanallah. Itu kelakuan itu orang-orang murji itu. Ya. Maka kata disambut, lihat, fa idza ra'aita hijaratan fasjud laha. Kalau kamu lihat batu, maka sujudlah kepada batu. Ya. Bal qaralil asnami wal authan, bahkan tersungkurlah kalian di depan asnam wal authan. Ya, patung-patung dan berhala sekalipun. Enggak apa-apa, selama antum mengaku muslim, maka antum tetap muslim, bahkan kamilul iman, sempurna iman antum. Wa aqarrana Allah jalla wa ala wa huwa wahidul bari alladzi akwan. Ya. Dan akuilah bahwa Allah jalla jalaluhu dialah Tuhan yang satu-satunya bagi alam semesta. Akui aja. Antum mau sujud sama batu kayak, antum mau kuburan kayak, mau berhala kayak, sujud aja enggak apa-apa. Selama antum, asal antum masih tetap mengakui Allah itu Allah jalla jalaluhu. Allah tetap maha tinggi, ya. Fatakunu haqqan mu'minan wa jama'u dza wa zara 'alaika wa laysa bil kufran. Ya. Maaf. Wa qarru anna ar-rasula haqqan ata man indahu bil wahyi wal qur'ani. Ya. Akuilah bahwa Rasul benar datang dari sisinya membawa wahyu dan Quran. Cukup itu aja. Ya. Fatakunu haqqan mu'minan wa jami'i za wa zar'i 'alaika wa laysa bil kufrani. Sehingga dengannya kamu jadi mukmin yang benar dan semua dosa atasmu bukan kekufuran. Hadza huwal irja' indal gulatihim. Ini faham irja' menurut dari paham yang gulat, yang sangat ekstrim, radikal. Ini baru radikal. Min kulli jahmi akhi syaitani. Karena pada prinsipnya itu Jahmi adalah akhul syaitani. Jahmiyah itu saudara-saudaranya syaitan. Saudaranya syaitan. Ini bahasan ini berbahayanya paham irja'. Lanjut al-mabahas rabi'. Bahasan yang keempat, al-furuq baina aqidatus salaf wal murji'ah fil iman. Perbedaan antara akidah salaf dan salaf dan murji'ah dalam masalah iman. Aqidatus salaf, mubayanatun kullul mubayanatun lil aqidatul murji'ah. Akidah salaf ini sama sekali berbeda dengan akidah murji'ah. Beda jauh. Li'annahuma diddani la yajtami'ani. Karena keduanya saling bertentangan, tidak akan mungkin bisa bersama. Fala wajhun li irsati aqidatil murji'ah bismi salaf. Ya. Oleh karena itu tidak ada alasan melekatkan atau menamakan akidah murji'ah itu sebagai akidah salaf. Au nisbatuhu lis salafiyah, atau mengaku-ngaku salafi.
Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, ini kedustaan besar. Mereka menyamakan antara akidah irja' dengan akidah salaf. Hadza buhtanun azim. Wa mujmalu tilkal furuq baina aqidatus salaf wa aqidatul murji'ah fil iman kattali. Maka keterangannya, perbedaan yang jelas ini, ya, perbedaan antara akidah murji'ah dengan akidah salaf seperti yang akan kami terangkan berikut ini. Pertama, al-farqul awal, perbedaan yang pertama. Annal imana inda salafi murakkabun min i'tiqadul qalbi wa huwa qawluhu wa amaluhu wa natkul lisani wa huwa qawluhu wa amaluhu wa amalul jawarih bi khilafil murji'ah. Yang pertama, iman menurut akidah salaf itu adalah ucapan hati dan perbuatannya. Ucapan lisan, ya, ucapan lisan maksudnya qauluhu wa amaluhu, ucapan lisan maupun amal lisan. Ini lisan ngomong, ada juga amal lisan. Zikir juga amal lisan kan ya. Wa amalul jawarih, dan amal dari seluruh anggota badan. Bi khilafil murji'ah. Ini jelas berbeda dengan i'tiqadnya murji'ah. Kalau antum pahami farqul awal ini, perbedaan yang pertama ini, antum pegang kaidahnya kuat-kuat. Bahwa yang namanya iman menurut ahlus sunnah itu adalah i'tiqad, lisan dan amal. Antum pegang kuat-kuat. Jangan menyimpang dari ini. Jangan menyimpang dari ini. Karena pemahaman bahwa iman itu adalah akidah, hati, lisan dan amal, ini ijma. Semua ulama bilang begitu, ya. Bahkan para pengaku murji'ah juga bilang begitu. Ya. Tapi ingat, ini kaidah Mas, bukannya cuma sekedar omongan yang enggak bisa dipraktekkan gitu. Paham enggak? Karena kebanyakan mereka cuma ngomong iman itu 3, tapi ketika prakteknya iman itu cuma 2. Paham enggak? Ya. Iman kalau Ahlussunnah, ana bukan murji, ana bukan irji, ana Ahlussunnah wal Jamaah, ana meyakini bahwa akidah iman itu adalah i'tiqad dan lisan, keyakinan, ucapan dan amal. Tanya sama dia. Kalau orang yang berbuat zina, namanya apa? Pezina. Imannya bagaimana? Berkurang. Begitu kan? Kan gitu sederhananya kan? Kalau orang yang mencuri namanya apa? Pencuri. Imannya bagaimana? Berkurang. Kan gitu. Orang yang membunuh namanya apa? Pembunuh. Imannya bagaimana? Berkurang imannya. Bisakah pembunuh imannya hilang? Bisakah pencuri imannya hilang? Bisakah pezina, pembunuh, pencuri, perampok imannya hilang? Bisa nggak? Bisa. Kapan? Ketika dia meyakini membunuh, merampok, berzina, mencuri itu halal, maka hilang amalnya. Betul nggak? Tapi kalau kita lihat ada orang mencuri, KTP-nya namanya Ahmad atau Sulaiman, kita hukumi dia apa? Muslim dia. Nggak boleh kita hukumi langsung ini kafir, udah murtad nih. Kenapa? Karena dia sudah menghalalkan mencuri. Antum belum tahu menghalalkan mencuri urusan hati, tapi amalannya amalan pencuri. Kalau pencuri amalannya berarti imannya minimal berkurang. Kan gampang tuh. Kenapa? Karena amalan itu bagian dari iman. Adakah amalan yang ketika diamalkan imannya hilang? Ada nggak? Adakah amalan yang jika seseorang amalkan itu maka imannya akan hilang? Ada nggak? Amalan apa? Syirik. Antum ingat kaidah qawaidul arba'? Dalam muqaddimahnya kan dibilang bahwa kedudukan syirik terhadap tauhid itu seperti kedudukan hadas terhadap wudu. Ini ingat kaidah loh. Paham nggak? Ini yang dibilang kajian tauhid itu berurut begitu. Antum pahami kaidahnya, antum jadi pinter gitu. Maksudnya bukan ya pinter ngerti gitu. Antum jadi paham. Kalau antum nggak pegang kaidahnya, antum terombang-ambing terus. Ya, terombang-ambing terus. Adakah amalan yang bisa menghilangkan iman? Ada. Apa?
musyrik. Syirik amalnya hilang. Bagaimana kalau syirik ini dilakukan karena jahil? Jahil tapi syirik. Syirik tapi jahil gimana? Kita anggap amalnya tetap hilang. Ya, kan tadi kan dikonotasikan, dikiaskan seperti kedudukan hadas terhadap wudu. Sekarang gini, ada orang belajar wudu, baru belajar wudu, dia belum sampai bab pembatal keislaman, pembatal wudu, belum sampai bab batal wudu. Dia baru masuk Islam, dia berwudu. Setelah wudu, bersih dari hadas, bersih. Ketika dia sholat, dia kentut gimana? Kan dia masih jahil, dia belum sampai bab pembatal wudu. Gimana? Batal nggak? Bukannya jahil? Nggak diuzur nih. Nggak diuzur? Hah? Diuzur nggak? Antum sadis banget ini. Berarti antum takfiri ini gitu. Apa begitu, ha? Nah, permasalahannya, Pak, ketika ada orang antum dengar dia kentut, antum bilangin nggak? Bilangin. Antum kentut itu membatalkan wudu. Saya belum belajar, Pak. Makanya antum ajarin kalau kentut itu membatalkan wudu. Wudu lagi. Kan gitu kan? Enak nggak kalau gitu? Enak. Ya. Jadi pembatal wudu itu sampai atau belum sampai antum ke pelajaran itu, kalau antum kentut itu batal wudunya. Ya. Tapi anda nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu anda bahwa itu membatalkan wudu. Ya. Bagaimana, Sir? Besokannya dia baru masuk bab. Nggak taunya kentut itu membatalkan wudu. Lalu gimana dia? Sholat yang kemarin bagaimana? Dia harus ganti itu. Ya kan? Kenapa? Yang kemarin gak dia hitung. Udah batal wudu antum. Kalau wudunya batal, maka sholatnya juga batal. Ya. Ini ikhwatanillah wa iyyakum. Kalau seandainya gak ada yang kasih tahu nih, udah kentut gak ada yang kasih tahu. Ya. Dianya malah gak mau belajar lagi. Ya sudah, gak diterima selama-lamanya itu sholatnya. Kalau dia masih wudu terus dia kentut, ya kan? Enggak diterima sama Allah. Permasalahannya apa? Allah yang terima atau enggak? Ya kan? Nanti di akhirat bagaimana? Kita serahkan urusannya sama Allah. Kalau Allah mau terima itu urusan Allah, Allah enggak terima juga urusan Allah. Allah mau azab itu juga urusan Allah. Allah maafkan juga di hambanya Allah kok. Gitu ya. Begitu juga dengan membatal Islam. Antum nggak belajar pun tetap jangan batal syahadat antum. Kenapa? Karena ada amalan yang bisa membatalkan keimanan. Karena kedudukan syirik terhadap tauhid itu seperti kedudukan hadas terhadap wudu. Manakala antum berhadas maka wudu antum hilang. Ya. Mau hadas itu fusa ataupun durat, ya kan? Mau fusa maupun durat tetap aja batal gitu kan. Fusa itu buang angin tapi nggak suara gitu. Pes. Itu fusa namanya. Kalau durat pret. Ya kan? Antum mau fusa maupun durat tetap aja batal wudu antum. Ya kan? Batal. Begitu juga dengan tauhid antum. Ketika antum berbuat syirik, batal. Tauhid antum batal. Kenapa? Karena amal bagian dari iman. Amal bagian dari iman. Gitu ya. Ini kaidah nih, Pak. Antum pegang kaidah ini. Al-farqu awal. Kaidah yang pertama ini dari yang pertemuan lalu sebenarnya udah kita singgung tuh bahwa kita harus yakini iman itu i'tiqad lisan dan amal. Bagaimana iman antum, itulah amal antum. Ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia berinfak dengan separuh hartanya, betul nggak?
Ya enggak? Separuh harta loh, bukan separuh yang ada di kantong. Separuh harta. Kalau kita biasanya separuh yang ada di kantong kan? Kalau Umar bin Khattab separuh hartanya. Kenapa? Itulah kadarnya Umar. Abu Bakar seberapa? Seluruh hartanya. Itulah kadarnya Abu Bakar. Ya kan? Sekarang kalau yang tanya, Ustaz, bukankah enggak boleh kalau infak seluruh harta? Iya, buat antum enggak boleh antum. Kenapa? Kadar antum enggak selevel dengan Abu Bakar. Gitu loh. Kenapa? Infak antum itulah iman antum. Paham enggak? Jadi amal itu bagian dari iman, Mas. Salat antum itu iman antum itu. Salat antum itu iman antum. Ya. Gimana khusyuknya antum dalam salat? Itulah iman antum. Ini pegang kaidah ini dulu nih. Antum pahami kaidah ini, nanti antum datang ke kajian Murji'ah, antum nyengir terus tuh. Ya pasti antum ketawa. Ya gini. Ya pasti banyak begitunya deh. Ya lah, cobalah antum sekali-kali udah pegang kaidah ini ya kan. Datengin kajian yang membahas masalah apa namanya, udzur bil jahal atau yang lainnya. Ya, dengerin. Pasti dia antum ya kok kayak begini sih? Kok ngambang enggak membumi, maksudnya enggak mudah diterima dengan akal. Kenapa? Tauhid itu adalah pokok agama. Karena pokok diutama, maka Allah bikin mudah. Sampai orang yang bodoh sekalipun akan memahami itu. Kenapa? Ini rahmat dari Allah, karena ini yang utama. Beda dengan masalah waris. Antum akan berkerenyit ngitungnya, ya kan? Istri, kalau suami meninggal, ada istri, ada anak, ada ponakan, ada saudara. Ponakan ada berapa ya? Saudara ada berapa ya? Ya kan? Antum bakal mikir tuh. Kenapa? Itu furu, enggak semua orang bisa. Tapi tauhid ini asluddin, pokok agama. Allah bikin mudah. Orang yang paling bodoh sekalipun akan ngerti dan paham kalau dia mau ngerti. Masalahnya mau apa enggak? Itu kan? Lah kalau orang nggak mau tahu lalu diudzur karena kejahilan, ini ngaco namanya. Ya, dia bukan nggak tahu tapi nggak mau tahu. Kalau mau tahu duduk sebentar aja. Mereka paham kalau tentang la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Nggak ada yang boleh diibadahi selain Allah. Ibadah itu apa? Sesuai itu yang diperintah oleh Allah. Baik itu larangan atau perintah, maka nggak boleh sesuatu yang diperintah oleh Allah ditujukan kepada selain Allah. Udah gampang kan? Sebenarnya intinya itu gitu. Kenapa pelajaran kita jadi lama? Karena dicampur nih orang-orang apa namanya? Orang-orang filsafat masukin dalam akidah, akhirnya rusak kita. Akhirnya sampai kita masalah buku furuk. Sebenarnya usul salasa udah selesai, udah cukup itu. Udah cukup. Ya kan? Usul salasa terus apa namanya? Qawaidul arba', nawaqidul Islam, sebenarnya cukup itu. Tapi karena masuknya filsafat, akhirnya keluarlah kasfus syubhat. Ya kan? Ada lagi nanti macam-macam lah, al-furuq ini. Ntar ada lagi al-burhan, ada dhawabit takfir muayyan lagi. Ya, ada tathhir i'tiqad Imam San'ani. Luar biasa ini, jadi panjang urusan. Kenapa? Karena masuknya ahli filsafat yang bikin agama ini jadi susah. Ya, akhirnya kita mesti jelaskan itu biar antum bisa paham. Jadi kalau antum pegang yang sederhana saja dari agama ini, ya kan? Insyaallah semua kesananya akan lebih mudah, ya. Memahami kaidah yang pertama bahwa iman itu 3 tempat. Ya. Nanti pada pertemuan berikut kita akan lihat bagaimana pendapat para ulama tentang iman ya. Masih di al-farqul awal, bagian yang pertama dulu ya. Insyaallah pada pertemuan berikut karena sudah isa kita sudahi jumpa kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.